Amsal 4, kita akan buka lebih dulu Amsal pasalnya keempat ayatnya yang ke-23. Amsal 4 ayat ke-23. Kalau saya tidak lupa Bapak Ibu Saudara, terakhir saya ada di tempat ini, saya menyampaikan satu firman yang terambil dari kitab Daniel, yaitu saya berbicara tentang Kronos dan Kairos, tentang saat dan waktu, tentang time and the season. Dan saya akan mencoba mengkonekkan dengan, karena apa yang saya bagikan ini merupakan bagian atau lanjutan dari apa yang saya sampaikan di tidak tahu berapa bulan yang kemarin di tempat ini. Oleh karena itu saya percaya saya akan refresh sebentar Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang lupa bahwa beberapa saat yang lalu saya menyampaikan bahwa di dalam dimensi kita sebagai orang percaya, kita memiliki dua dimensi waktu, yaitu Kronos dan Kairos. Kronos berbicara tentang waktu yang berjalan secara teratur, secara kontinu. Sedang Kairos berbicara tentang musim-musim, tentang saat-saat yang spesifik di dalam Tuhan. Dan saya percaya sebagai orang percaya, seharusnya kita tidak hanya bergerak di dalam Kronos, tapi kita harus juga bergerak di dalam Kairos. Tuhan memberikan kepada kita dua firman-Nya, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani. Ada mungkin banyak hamba Tuhan yang sudah membicarakan ini di tengah-tengah saudara. Yaitu yang pertama, yaitu Tuhan memberikan kepada kita Logos. Logos adalah firman yang tertulis. Logos berbicara tentang prinsip kekal dari kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, yang entah itu tahun berapa, entah abad keberapa, entah di dalam momen seperti apa, prinsip itu tetap berjalan dan tetap berlaku. Dan saya percaya Logos berkaitan, berkorelasi dengan Kronos. Nah, tapi selain itu di dalam Alkitab kita juga mendapatkan ada yang disebut sebagai rema, yaitu seringkali kita mengatakan, saya menerjemahkan sebagai firman Tuhan yang spesifik, firman Tuhan yang secara pribadi. Dan saya percaya itu berkaitan dengan Kairos di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saya percaya bahwa keberhasilan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya, bukannya sekedar kita mempelajari Logos di dalam konteks dengan Kronos, tetapi kita juga harus bisa menangkap apa isi hati Tuhan secara khusus yang saya sebut sebagai rema di dalam Kairos. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya percaya ini adalah waktu-waktu yang sangat spesifik. Ini adalah waktu yang sangat strategis. Ada banyak suara profetik mengatakan, saudara, bahwa kita sedang memasuki satu momen yang disebut sebagai the new season, sebagai musim yang baru. Musim yang baru ini ada beberapa yang mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bukannya berlangsung di dalam tahun ini atau tahun depan, tapi ada beberapa yang mengatakan bahkan mungkin sampai kita memasuki tahun 2020, gereja akan mengalami the great transition, suatu transisi yang besar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang melakukan satu pergeseran yang sangat besar di dalam gereja Tuhan, di dalam diri orang-orang percaya. Nah, 2017 saya percaya adalah start awal, Bapak Ibu Saudara, start awal, di mana agenda Tuhan untuk melakukan shifting, melakukan perubahan itu sedang terjadi. 2018 tahun depan, masih ada beberapa bulan lagi, saya percaya akan ada banyak surprise dari Tuhan. Ada banyak kejutan-kejutan dari Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan. Dan apa yang saya bagikan pada pagi hari, kenapa saya harus mengatakan demikian? Karena saya percaya untuk memasuki the new season, musim yang baru, saya percaya bahwa Tuhan juga akan melakukan satu hal di dalam gereja Tuhan. Apa yang beberapa bulan ini saya dapatkan secara pribadi adalah seperti ini. Yang kemarin saya berhasil mempertajamnya, bahwa untuk memasuki the new season, musim yang baru, maka kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita memerlukan sebuah hati yang baru, the new heart. Karena saya percaya tanpa hati yang baru, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bisa mengalami musim yang baru itu secara maksimal. Oleh karena itu beberapa bulan yang terakhir, Amsal 4:23 ini menjadi perhatian di dalam kehidupan saya. Karena Amsal 4:23 ini memberikan satu prinsip yang penting buat kita. Nah, apa itu? Mari kita baca bersama-sama. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti sudah hafal di luar kepala. Hilang, saudara. Di luar kepala. Amsal 4:23. Mari kita baca bersama-sama. Amsal 4 ayat 23. Yuk, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya percaya bahwa salah satu prinsip yang harus kita kerjakan di dalam tahun ini sampai di dalam akhir tahun ini adalah bagaimana kita harus mempersiapkan hati kita. Amsal firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan segala saudara, dengan segala kerajinan, dengan segala tenaga, dengan segala hal, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Kenapa Alkitab mengatakan jagalah hatimu, saudara? Bukan jagalah dengkulmu, saudara. Bukan jagalah yang lain, tapi ya jagalah hatimu. Karena Alkitab mengatakan bahwa Amsal 4:23 mengatakan karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Kehidupan artinya adalah, saudara boleh mengatakan itu berkat, saudara boleh mengatakan itu sukacita, damai sejahtera, segala hal, saudara, itu ditentukan dari hati kita. Amsal 4:23 sebenarnya mengambil satu ilustrasi pada zaman dulu, Bapak Ibu Saudara. Ketika sebuah kota atau sebuah komunitas pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, maka sebuah kota itu hanya akan bisa hidup kalau ada aliran-aliran air yang ada di kota itu. Dan biasanya aliran-aliran air itu bersumber dari satu mata air. Kalau sekelompok musuh, Bapak Ibu Saudara, tidak berani atau tidak sanggup, merasa dirinya tidak sanggup untuk mengalahkan kerajaan atau kota atau komunitas itu, maka biasanya musuh akan melakukan satu strategi yang licik, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak duel face to face, fight to fight, saudara, secara berhadapan muka. Tapi biasanya musuh akan mengirimkan orang-orang tertentu untuk memasuki komunitas itu, memasuki kota itu. Dan kemudian cara yang paling gampang untuk membuat seluruh kota itu lumpuh atau kerajaan lumpuh itu adalah dengan meracuni air yang dipakai oleh seluruh warga kota di tempat itu. Maka biasanya musuh akan mendatangi, saudara, sumber air. Dan kemudian dia akan menaruhkan poison atau racun yang ada di tempat itu. Sehingga ketika sumbernya teracuni, maka seluruh alirannya teracuni. Dan ketika semua orang warga kota itu kemudian mengambil air daripada mata air yang sudah teracuni itu, maka semua warga kota itu akan menjadi lumpuh. Inilah gambaran dari Amsal 4:23. Kenapa kemudian dikatakan, saudara, bahwa hati kita itu seperti sumber mata air. Di dalam zaman dulu, sumber mata air itu kemudian, oleh karena itu kenapa raja kemudian menempatkan para guardian, para pengawal, saudara, untuk mengawal sumber mata air ini. Sebab ini sangat penting. Kalau sumbernya teracuni, maka seluruh kota teracuni. Amsal 4:23 menggambarkan, saudara, bahwa hati kita itu seperti sumber mata air itu. Oleh karena itu perlu diproteksi, oleh karena itu perlu dijaga, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya percaya, saudara, bahwa di dalam diri setiap orang percaya, di dalam diri setiap kita yang sudah percaya Yesus, kita sudah dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, maka kita memiliki unlimited power. Kita memiliki kuasa yang tak terbatas dari kuasa nama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Iblis tidak akan berani, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya fight to fight dengan gereja, untuk berhadapan langsung dengan gereja. Karena apa? Kalau kita perintahkan dia di dalam nama Yesus, dia pergi, dia harus pergi. Maka iblis akan mengambil satu strategi, saudara. Apa yang dia lakukan? Sama seperti musuh pada zaman dulu. Kalau tidak berani duel secara langsung, maka yang dilakukan adalah dia akan menyelinap, dia akan menemukan mata air itu, dan kemudian dia menaruh racun di situ, dan kemudian apa? Maka seluruh kota itu akan lumpuh. Iblis tahu itu, bahwa kalau dia duel dengan kita, saudara, secara fight to fight, walaupun ada banyak juga anak Tuhan yang masih takut sama setan, sama demit, sama tuyul, sama bayul, masih begitu, sudah masih takut seperti itu. Karena sebenarnya kita nggak perlu takut. Iblis lebih tahu bahwa dia nggak akan bisa ngalahkan kita. Maka biasanya cara satu-satunya, saudara, untuk membuat gereja Tuhan ini lumpuh, membuat kehidupan kita lumpuh, adalah dia menyelinap dalam kehidupan kita. Dia menemukan sumber kehidupan di dalam hati kita, yaitu hati kita. Dan dia menaruh racun yang ada di tempat itu. Sehingga apa, saudara? Saat hati kita terkontaminasi, maka seluruh kehidupan pelayanan, ibadah, dan hubungan-hubungan kita juga akan menjadi lumpuh. Oleh karena itu kenapa saya mengatakan Amsal 4:23 ada satu pesan Tuhan buat setiap kita, yaitu untuk menjaga hati kita, untuk membuat hati kita ini, saudara, untuk tetap seirama dengan hati Tuhan. Karena saya percaya saat hati kita ini di-equip, diperlengkapi dengan benar, kita akan bisa memasuki the new season, musim yang baru, dengan maksimal bersama dengan Tuhan, ya. Oleh karena itu saya mengatakan ada 3 hal yang saya percaya Tuhan pesankan kepada kita pagi hari ini berkaitan dengan hati. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang baru? Bagaimana kita bisa memiliki hati yang tetap fresh di hadapan Tuhan? Yang pertama, saudara, saya katakan ini pakai bahasa begini, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus melakukan detox hati. Ya, detox hati. Hari-hari ini, saudara, mungkin ada beberapa orang yang sudah familiar dengan kata detox, ya. Kalau dulu nggak tahu, sudah detox itu apa? Detox itu adalah pengeluaran racun, saudara. Ya.
Biasanya konon, saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat belajar, katanya di dalam tubuh kita ini karena kita mengkonsumsi, mungkin ada banyak obat, ada banyak makanan, sudah yang mungkin di dalamnya mengandung ada banyak penyedap rasa, sudah mungkin pengawet. Tanpa sadar sudah saat kita mengkonsumsi itu, ada banyak residu, ada banyak racun itu yang terkumpul di dalam diri kita. Jadi ada seorang yang mengatakan pada saya, kalau tubuh ini sudah teracuni, misalnya saluran-saluran pencernaan itu sudah teracuni, kalau Bapak Ibu Saudara minum vitamin, itu nggak bisa maksimal Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena tubuh yang sudah ada racunnya ini, saudara, mungkin usus-ususnya itu sudah ngerak gitu, saudara, ada kotorannya, maka dia tidak bisa melakukan penyerapan, saudara, vitamin itu dengan maksimal. Maka teman saya mengatakan kepada saya begini, saudara, kalau kita ingin sehat, maka salah satu cara bukan mengkonsumsi vitamin lebih dulu, tapi adalah apa? Melakukan detox lebih dulu. Yaitu apa? Racun-racun dan kerak-kerak yang ada di dalam tubuh kita ini harus dikeluarin semua. Supaya apa? Supaya penyerapan sari-sari makanan itu juga bisa maksimal dalam kehidupan kita. Nah, saya khawatir, ya saudara, saya bukan seminar kesehatan ya bagi hari ini, tapi menurut saya itu ada korelasinya. Saya khawatir bahwa setiap minggu firman yang disampaikan, saya katakan ada firman-firman yang luar biasa, yang mengandung gizi, sari makanan yang luar biasa. Tapi seringkali kita melihat ya, ada banyak orang yang dapatkan firman luar biasa, dapatkan pengajaran yang luar biasa, tapi kok tetap loyo gitu, saudara. Kok tetap saudara nggak bisa fresh gitu, saudara. Kenapa nggak bisa maksimal? Saya khawatir ada begini Bapak Ibu Saudara, bahwa organ pencernaan rohani kita, yang saya katakan hati kita itu, tanpa sadar sudah setelah bertahun-tahun kita menjalani hidup kita, itu kadang-kadang ada keraknya, saudara. Ada racunnya, ada lapisannya. Sehingga apa? Sehingga penyerapan kita akan firman Tuhan itu nggak bisa maksimal. Maka yang pertama yang saya percayai Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan yang pertama adalah detox hati. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita harus menjaga hati kita, atau membuat hati kita ini, saudara, untuk bisa kita keluarkan racun-racun yang ada di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami suara Tuhan dan pesan-pesan Tuhan itu secara lebih akurat lagi. Kita membaca satu ayat dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22 Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang pertama ya, detox. Jadi hati kita itu perlu didetox. Bukan hati jasmani, tapi hati rohani Bapak Ibu Saudara. Itu perlu didetox, perlu dikeluarkan racun-racunnya. Ibrani 10 ayat 22 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita apa? Telah dibersihkan, telah didetox, saudara, dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani 10 ayat 22 disebutkan ada dua sebenarnya. Yang pertama dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Terjemahan lain mengatakan hati yang benar, saudara. Yang kedua dikatakan, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan. Yang kedua adalah hati yang bersih. Jadi setiap orang percaya itu perlu memiliki dua posisi hati. Yang pertama, hatinya harus benar lebih dulu. Yang kedua, hatinya harus bersih. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, saat kita percaya kepada Yesus, kita mengalami kelahiran baru. Yeskiel mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita the new heart, hati yang baru. Dan saya percaya yang dimaksudkan adalah dalam Ibrani 10 ayat 22 adalah hati yang benar, the true heart. Hati yang jahat, hati yang salah, saudara, waktu kita percaya kepada Yesus, dibuang dan digantikan dengan hati yang benar. Tapi hati yang benar ini, Bapak Ibu Saudara, belum tentu, saudara, di dalam perjalanannya itu bersih-bersih. Saya seringkali mengatakan harus dibedakan antara suci dan bersih, antara murni dan bersih. Bapak Ibu Saudara mungkin pakai perhiasan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, emas, ya. Ada yang 22 karat gitu kan saudara, ada yang 23 karat gitu ya saudara. Yang pasti nggak sekarat Bapak Ibu Saudara ya saudara ya. Sebenarnya mungkin nggak ada, tapi nggak ada saudara yang pakai perhiasan itu 24 karat. Sebab kalau itu pure 24 karat murni, itu nggak bisa dibentuk jadi perhiasan. Emas yang murni itu misalnya kalau bisa dibuat atau kita punya emas yang murni 24 karat, bisa saja dia murni. Tapi kalau emas yang murni ini jatuh misalnya ke lumpur, maka emas yang murni itu tetap murni, tapi kondisinya bisa kotor. Paham maksud saya?
Murni itu berbicara tidak ada campuran. Tapi bersih itu berbicara tentang sebuah kondisi yang tidak ada kotoran-kotoran yang melekat di luarnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sudah diberikan hati yang benar, hati yang baru, hati yang murni sudah diberikan. Tapi dalam perjalanannya kadang-kadang tidak demikian, saudara. Bahwa maksudnya ini, kita bisa tetap memiliki hati yang benar, tapi hati yang benar ini kemudian apa, Bapak Ibu saudara? Mungkin jatuh, saudara. Mungkin kena debu, istilahnya gitu. Mungkin kena percikan-percikan lumpur. Sehingga hati kita yang benar ini, saudara, kadang-kadang, saudara, kondisinya tidak selalu bersih. Oleh karena itu Ibrani 10 ayat 22 mengatakan ada dua hal yang harus kita punya. Yang pertama, kita harus punya hati yang benar. Saya percaya pagi hari ini setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap kita pasti punya hati yang benar. Amin. Tapi kita juga perlu memiliki kedua ini PR kita, hati yang bersih, Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya sebut bahwa hati kita tuh perlu didetox. Nah, ini memerlukan pelajaran tersendiri menurut saya, tapi ini penting. Saya mempelajari sudah dalam kehidupan perjalanan, baik dalam pelayanan atau ibadah ataupun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Banyak orang-orang itu yang memulai dengan baik, tapi akhirnya mengakhiri dengan tidak baik. Apa yang menjadi perbedaan? Perbedaannya adalah satu, yaitu hati, Bapak Ibu saudara. Hati. Kemarin saya merenungkan kembali apa yang saya renungkan 1 tahun kemarin, saudara, yaitu tentang Saul dan Daud, Bapak Ibu saudara. Saul dan Daud itu adalah dua pribadi yang sangat kontras buat saya. Ya, yang menarik adalah dua-duanya ini sebenarnya memiliki kesamaan loh. Kesamaannya apa, Bapak Ibu saudara? Ada dua saya mencatat. Yang pertama adalah Saul dan Daud, dua-duanya adalah orang pilihan Tuhan. Betul? Saul dipilih Tuhan juga loh, Bapak Ibu saudara. Itu Saul nggak ngajukan diri terus kemudian promosi, saudara, kemudian dipilih, nggak loh saudara ya. Saul itu juga dipilih Tuhan. Daud juga dipilih Tuhan. Yang kedua, Saul itu juga diurapi oleh Roh Allah. Diurapi lewat Samuel juga. Betul saudara? Daud juga diurapi. Tapi kontrasnya adalah begini. Saul gagal pada ending hidupnya, sampai akhirnya kemudian mati di tangan musuh. Daud sudah dicatat walaupun mengalami kegagalan, tapi pada endingnya hidupnya, saudara, menggenapi kehendak Allah. Kisah Rasul mengatakan Daud menggenapi kehendak Allah di dalam zamannya dia. Sehingga yang membuat saya berpikir, berarti antara Saul dan Daud, saudara, yang menjadi faktor penentu itu bukan masalah dipilih atau enggak. Yang kedua, bukan masalah diurapi atau enggak, walaupun pengurapan penting. Tapi yang membedakan antara Saul dan Daud, kita semua sudah tahu, yaitu apa? Saya percaya adalah satu, yaitu hatinya, Bapak Ibu saudara. Hati Saul adalah hati yang tidak menghormati Tuhan. Hati Daud ada hati yang selalu mencari hadirat Allah dan menghormati Allah. Betul, Bapak Ibu saudara? Dengan kata lain saya katakan begini, Saul tidak menjaga hatinya tetap bersih di hadapan Tuhan. Daud menjaga hatinya tetap bersih di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saya percaya saudara bahwa prinsip ini penting. Kalau kita kan tidak ingin hanya sekedar begini, toh Bapak Ibu saudara hanya percaya kepada Yesus, ya wes, saudara, bagaimana kehidupan selanjutnya ya sudah. Terserah-terserahlah. Saya percaya nggak seperti itu, Bapak Ibu saudara. Saya percaya bahwa kita semua menghendaki kehidupan kita juga maksimal. Ketika suatu saat kita dipanggil Tuhan, Tuhan mengatakan kepada kita, engkau adalah hamba yang baik dan setia. Dan saya percaya bahwa prinsipnya adalah hati. Nah, ada banyak orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kemudian pada akhir hidupnya, saudara, tidak lagi bisa maksimal dia menghasilkan buah. Kenapa? Karena hati yang dimiliki, hati yang benar ini, saudara, dia tidak menjaga hatinya terbersih. Saya masih mengakumulasi, saya mencatat, saudara, saya terus mempelajari, tapi saya mendapati kurang lebih ada 7 sampai 8, saudara, penyakit hati rohani dalam kehidupan kita. Ya kadang-kadang kita merasa begini, saudara, itu biasa lah, kabeh wong yang ngono pak, kabeh wong pasti ngalami. Tapi saya percaya kalau kita tidak memperhatikan 8 serangan hati atau 8 penyakit hati rohani ini bisa berbahaya. Catat saja secara cepat, misalnya apa? Saya menemukan yang pertama misalnya kekhawatiran. Kekhawatiran membuat orang percaya tidak lagi efektif. Kekhawatiran seringkali membuat pelayanan banyak orang juga melenceng. Yang kedua, misalnya saya mencatat tentang kekecewaan. Ada berapa banyak orang yang undur dari pekerjaan Tuhan dan undur dari Tuhan, itu ada masalah apa, sudah? Masalah kecewa. Yang ketiga misalnya adalah masalah iri hati. Ya ini akan jadi, silakan nanti diperdalam masing-masing, saudara. Ya kalau boleh silakan ya, sudah. Iri hati. Yang keempat,
Rasa malu, shame, ya, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Yang berikutnya misalnya rasa bersalah, ya. Rasa berikutnya misalnya hati yang dikhianati, saudara. Ya, ada beberapa. Dan saya percaya bahwa setiap kita harus menjaga supaya hati kita ini sudah tetap bersih dari tuduhan-tuduhan yang semacam itu. Ya. Dari kesombongan yang berikutnya juga, kekecewaan. Dan seringkali terutama kekhawatiran. Banyak orang mengatakannya, alah Pak, kabeh wong yang mesti khawatir, ndene. Wong urip kok gak khawatir, gak enak Pak. Ya. Nek wis mati baru gak khawatir, jarine ngono saudara. Tapi kan firman Tuhan mengatakan, kita semua sudah tahu, jangan engkau khawatir. Nah kalau firman Tuhan mengatakan jangan engkau khawatir, buat saya kan dua Bapak Ibu saudara. Yang pertama, bahwa khawatir itu gak boleh. Betul? Khawatir itu, kalau saya boleh mempertajam, khawatir itu dosa. Banyak kan kita nggak berpikir, masa khawatir dosa Pak? Ya. Nek sombong, wah itu dosa. Khawatir masa dosa? Loh, bukankah dosa itu ada pelanggaran terhadap firman Tuhan? Dosa itu ada satu posisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga kalau firman Tuhan mengatakan jangan khawatir, terus kita khawatir, bahasanya apa? Nek bahasanya Alkitab? Ya dosa toh, adus kayak iso toh saudara ya. Betul kan? Seperti itu saudara. Ya, yang kedua ketika firman Tuhan mengatakan jangan khawatir, yang pertama kita nggak boleh khawatir karena khawatir itu dosa. Yang kedua berarti kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk tidak khawatir. Berarti orang Kristen itu bisa nggak hidup tanpa kekhawatiran? Bisa. Tapi banyak di antara kita kan tidak bisa masuk di dalam area itu karena kita merasa begini, yo itu biasa Pak. Sehingga tanpa sadar sudah ketika hati kita khawatir, biasa ini. Baik dia nek loro flu, kabeh wong gak flu pilek ya, biasa itu saya. Sehingga kita tidak berupaya. Dan saya percaya pertama Tuhan memesankan ini saudara, supaya kita melakukan detox hati. Hati kita harus dibersihkan. Pagi hari ini apakah engkau ada khawatir, engkau ada kecewa, engkau ada kepahitan, engkau ada kesombongan, engkau ada iri hati saudara. Engkau merasa dikhianati, perasaan luka hati, sudah. Kalaupun itu ada, saya katakan itu semua harus dibereskan. Sebab kalau itu tidak dibereskan, saya percaya, sudah, kita tidak akan bisa memasuki sesuatu yang baru. Air Bernard, seorang hamba Tuhan, mengatakan begini, saudara, satu prinsip kerajaan. Engkau tidak akan bisa memasuki yang baru sebelum engkau meninggalkan yang lama. Loh, saudara, engkau tidak bisa masuk ke tanah Kanaan kalau engkau tetap tinggal di Mesir. Engkau harus keluar dari Mesir supaya engkau bisa masuk ke tanah Kanaan. Saudara, mari kita baca satu ayat lagi, Kejadian 41. Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Kisah Yusuf. Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Hidup itu sukar Bapak Ibu, hidup itu berat, ya. Ya, orang Roberts katakan life is hard but God is good. Hidup itu susah tapi Allah itu baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, Alkitab tidak nutup-nutupi itu, Saudara. Mari kita lihat ini, Saudara. Mari kita baca ayat 50 sampai 52. 2-3. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, Iman Dion. Ayat 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saya suka Alkitab, saya katakan begini, karena Alkitab itu enggak mengada-ngada, enggak menutup-nutupi. Ya. Saya katakan bahwa hidup sukar. Ya memang hidup itu sukar, Bapak Ibu saudara. Kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu mereka juga mengalami semua yang kita alami, Bapak Ibu saudara. Keluarga Abraham, Ishak dan Yakub is not perfect family. Bukan keluarga yang sempurna. Bahkan saya katakan mereka keluarga yang bermasalah. Tapi saudara, mereka dipilih Tuhan. Dan yang lebih penting, mereka memberikan respon yang tepat kepada Tuhan. Yusuf, kita tahu saudara, tentang kehidupan Yusuf perlu dipelajari juga saudara. Dia mengalami ada banyak hal kesulitan, kesukaran saudara. Dia dijual oleh saudara-saudara sendiri. Saudara pernah merasa dijual oleh dulur-dulurmu?
didol sampai dulur-dulurmu, saudara, ya. Kemudian engkau dimasukkan ke sumur, engkau dijual, dan ketika engkau setia, engkau memelihara perintah Tuhan, engkau justru masuk ke dalam penjara. Ketika engkau mempercayai seseorang, engkau mengandalkan seseorang, ternyata ketika orang tersebut lepas dari penjara, ternyata dia lupa dengan engkau. Yusuf mengalami ada banyak hal. Tapi buat saya yang luar biasa, saudara, ketika dia sudah ada dalam posisi yang Tuhan kehendaki. Perhatikan ini, Yusuf punya 2 anak. 2 anak ini kemudian dia namai berdasarkan apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Yang pertama, dia menamakan anak sulungnya adalah Manasye. Manasye artinya dalam bahasa Ibrani adalah I forget. Aku lupa. Aku melupakan itu. Makanya dia mengatakan, aku melupakan tahun-tahun kesukaranku. Aku melupakan rumah bapakku. Karena mungkin selama ini Yusuf galau kronis juga, Bapak Ibu Saudara, ya, kepada rumah bapaknya. Tapi dia mengatakan ketika dia mendapatkan Manasye, dia mengatakan I forget. Aku melupakan tahun-tahun kesukaranku yang di belakang, saudara. Dan kemudian dia mendapat anak yang kedua yang dikasih nama Efraim. Bapak Ibu, saya senang dengan kata Efraim, karena Efraim dalam bahasa Ibrani artinya adalah double prosperity, kemakmuran ganda. Wow. Dan menurut saya luar biasa, karena 2 anak ini, Manasye dan Efraim, saudara, secara profetik memberikan satu prinsip kerajaan kepada kita. Manasye harus lahir lebih dulu, baru kemudian Yusuf mendapatkan Efraim. Artinya adalah apa? Bahwa Yusuf harus melupakan dulu tahun-tahun kesukarannya, baru kemudian Yusuf mendapatkan berkat ganda daripada Tuhan. Saya percaya ini memberikan prinsip kepada kita. Ada banyak di antara kita, ada banyak gereja Tuhan, ada banyak mungkin hamba-hamba Tuhan tidak bisa memasuki perkenanan Tuhan, tidak bisa memasuki double blessing, tidak bisa memasuki berkat ganda. Kenapa? Karena mereka menginginkan memeluk Efraim sebelum mendapatkan Manasye. Halo? Kita ini punya 2 dimensi sebenarnya. Hidup ini cuma 2 sebenarnya. Masa kini dan masa depan. Masa lalu tuh lewat terus, Ibu saudara. Tapi pertanyaan saya, pada berapa lama atau berapa banyak orang percaya yang hidup bukan di masa kini, yang melihat ke masa depan, tapi hidup di masa kini, atau justru lebih parahnya hidup di masa lalu. Akun dhisik. Aku sakit, Pak, aku dikecewakan, aku dikhianati, aku... Kapan itu, Bu? 20 tahun yang lalu. Ya elah, 20 tahun yang lalu. Oh my God, gitu ya saudara ya. Ada banyak orang itu, saudara, yang hidup di 2017, tapi secara hatinya hidupnya di 2000 berapa, mungkin gak 1945 mungkin, saudara ya. Jauh ke belakang. Saya katakan masa lalu itu ya perlulah sekali-kali untuk dilihat sebagai flashback. Saya katakan bahwa masa lalu itu ibarat spion. Kalau naik kendaraan itu spion. Kita perlu tahu spion, Bapak Ibu saudara. Untuk apa? Lihat ke belakang, Bapak Ibu saudara. Tapi kan tidak ada orang berkendara kok lihat spion terus, ada? Jangan, don't try this at street ya saudara. Jangan lakukan ini di jalan. Kalau Bapak Ibu naik sepeda motor, naik mobil, lihat spion terus, yes, bablas bakalan naik kuburan rumah sakit loro tidak, saudara. Nah, banyak orang Kristen yang berjalan bersama Tuhan, moving with God, tapi lihatnya spion terus. Dia belum memperoleh dimensi Manasye dalam kehidupannya. Dia belum memperoleh gift of Manasye, grace of Manasye. Kita memerlukan anugerah Tuhan untuk bisa forget, melupakan, melepaskan masa lalu, kesukaran yang ada di belakang. Kenapa? Karena Tuhan sedang memberikan kita sesuatu yang baru di depan. Amin, saudara. Efraim sedang menanti di depan. Double blessing, double prosperity sedang ada di depan. Double power sedang ada di depan. Double blessing sedang ada di depan. Tapi kita harus mengalami Manasye. Hatimu perlu didetoks. Hatimu perlu dibersihkan. Dari apa, saudara? Dari hal yang masa lalu. Semuanya, karena sombongan, tinggi hati, saudara, kekecewaan, kekhawatiran, itu semua bicara masa lalu, saudara. Biarkan hati kita tetap dalam kondisi fresh setiap hari di hadapan Tuhan. Fresh setiap hari, saudara. Ya. Ojo dituku nek gak fresh kan jane ngono, Bapak Ibu saudara. Kalau kita di mall, kalau kita beli sayur, kalau kita di pasar, kita kan mesti ngomong, "Bu, iki seger ya, Bu ya." Kita cari kan selalu yang segar, sudah ikan segar, sayuran segar. Kan enggak ada. Saya cari ikan yang 2 minggu sudah enggak ada kan, Bapak Ibu saudara. Enggak ada, sudah. Kenapa? Busuk, baunya enggak enak.
Tapi banyak orang percaya yang menyimpan hati yang sudah lalu, saudara. Yang pertama, Tuhan pesankan jaga hati kita tetap fresh ya teman-teman. Amin. Detox hati kita, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita bukan hanya perlu detox hati, yang kedua kita perlu upgrade hati. Di-upgrade, ditingkatkan. Ya, saudara. Ini luar biasa loh, karena kita ini hidup di dalam sebuah zaman high-tech. Dr. Maurice Cerullo pernah mengatakan, saudara, bahwa apa yang terjadi di alam jasmani merupakan pantulan dari apa yang Tuhan kerjakan di alam rohani. Jadi sebenarnya bukan kebetulan loh kalau kita ini hidup di dalam zaman high-tech yang semuanya punya telepon cerdas, smartphone. Saya katakan, saya harapkan bukan hanya phone-nya saja yang smart, tapi orangnya juga harus smart, saudara ya. Punya handphone, ya. Kalau smartphone, telepon cerdas, ya, handphone yang cerdas, wongnya goblok, saudara. Wah, jangan, saudara ya. Kita juga perlu cerdas, Bapak Ibu saudara. Nah, kita semua sudah tahu kalau punya smartphone, salah satu yang harus kita lakukan adalah begini. Secara berkala, kita harus selalu mengupgrade. Betul? Entah saudara pakai iOS, Apple, atau Android, ataupun apapun, selalu harus di-upgrade. Kalau tidak di-upgrade, apa yang terjadi? Dua, betul sekali. Yang pertama adalah lama-lama lemot. Ada teman saya ini kok gak bisa. Kemarin om saya ke rumah, ini WA aku kok gak iso ya. Kenapa om? Ini loh WA aku gak bisa apa, handphoneku rusak. Tak lihat saudara, ternyata di situ ada pemberitahuan, WhatsApp Anda telah berakhir tanggal sekian-sekian ya. Oh, om, ini bukan handphonenya yang rusak, aplikasinya perlu di-upgrade. Apa kuwi? Wes tak kerjane dhewe tak jelasne ya gak ngerti ya sudah. Wes pokoknya tak upgrade. Begitu tak upgrade, celing. Isa. Begitu coba om, dicoba. Klik. Oh iya Isa. Kok pintar kamu? Iya, nah sapa dulu ya, saudara ya. Tapi upgrade. Nah, saya percaya bahwa ini, saudara, apa yang terjadi di alam jasmani ini juga berlaku di alam rohani. Hati kita itu juga perlu di-upgrade terus. Nek ra di-upgrade suwi-suwi lemot. Halo? Banyak gereja lemot hari ini. Banyak orang Kristen lemot hari ini. Banyak, maaf kata, hamba-hamba Tuhan lemot hari ini. Kenapa lemot? Karena hatinya nggak di-upgrade, saudara. Halo, ya, hati kita luar biasa loh. Hati kita tuh ada kapasitas sudah yang perlu di-upgrade. Saya percaya untuk memasuki the new season, musim yang baru, kita juga perlu mengupgrade hati kita. Coba perhatikan satu ayat dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29. 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Ini tentang Salomo, Bapak Ibu saudara. Ya, dikatakan apa? Kita baca 2, 3. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas, seperti dataran pasir di tepi laut. Saudara, Alkitab LAI kita memakai kata ini, saudara, pengertian yang amat besar dan akal yang luas, saudara. Tapi dalam King James dikatakan, saudara, adalah hati yang besar, hati yang lapang. Jadi kondisi hati manusia itu ono sing sempit, Bapak Ibu. Hatinya sempit, itu yang saya katakan kapasitasnya kecil. Dulu smartphone pertama Android itu keluar RAM berapa ya? 1 ya? Betul ya, 1 ya. Bahkan belum di bawah 1 ya. 512 ada yang begitu ya. Bayangin saudara, kalau ada orang masih punya handphone 512 sekarang sudah pakai aplikasi yang sekarang. Ora iso moving, saudara, betul kan saudara? Nggak mampu. Handphonenya itu jeret-jeret, saudara, kalau bisa jeret-jeret gitu ya saudara. Waduh, wangel, susah gitu kan saudara. Nah sekarang smartphone yang sekarang wah luar biasa. Udah RAM-nya udah 2 giga, bahkan ada yang 3 giga saudara. Artinya apa? Luas, longgar, lapang. Sehingga smartphone itu kalau bekerja dia merasa enteng, Bapak Ibu. Perhatikan hati kita tuh seperti itu. Ada yang hatinya tuh sempit, Bapak Ibu saudara.
cuwilik kapasitasnya. Sehingga apa Bapak Ibu saudara? Sehingga ketika Tuhan memberikan pewahyuan yang baru, Tuhan memberikan hal-hal yang baru, orang iso nerima saudara. Bahkan bukan hanya sekedar tidak bisa nerima, macet Bapak Ibu saudara. Macet kobong Bapak Ibu saudara. Bledak ya saudara. Banyak orang Kristen yang begitu. Wah ini sesat, ini begini. Saudara, saya katakan apa saudara? Hatinya enggak lebar, hatinya enggak lapang. Sudah Salomo dikatakan memiliki hati yang lebar, hati yang lapang. Bahkan beberapa terjemahan saya mengatakan satu Alkitab mengatakan begini, an increase in heart. Tuhan memberikan satu pertambahan di dalam hatinya. Berarti hati manusia itu bisa terus di-expand, perlu bisa ditambah terus kapasitasnya, volumenya. Dan saya percaya kalau hati kita lapang, saudara, dua hal. Ketika Tuhan memberikan insight yang baru, pewahyuan yang baru, sesuatu yang baru, kita dengan cepat bisa nerima itu. Kita dengan cepat bisa moving, kita bisa cepat bergerak, kita bisa cepat saudara masuk di dalam apa yang Tuhan inginkan secara yang baru ini. Yang kedua, kalau lapang, Witness Lee mengatakan, rekan sekerja di Watchman ini, saudara, kalau hati lapang tuh longgar, Bapak. Nek longgar, itu berarti sudah dilewati piro, so lewat, saudara. Kemarin tuh kenapa saya sampai 12:30 saudara? Gara-gara batu itu saudara. Ada acara saudara. Wis jalannya si cempit saudara. Waduh itu seluruh motor kayaknya bebek saudara. Itu tumblek-blek di batu kemarin itu saudara. Keruntelan dari siji kono saudara. Ora iso lewat saudara. Sempit. Coba tuh kalau jalannya lebar Bapak Ibu saudara. Mau keruntelan seberapa pun. Jos. Gandos kotos-kotosan gitu saudara. Ada banyak orang-orang Kristen saudara macet. Kenapa? Hatinya sempit. Ada masalah, ada pergumulan, ada penjoliman, ada pengkhianatan saudara. Karena sempit itu bagaikan beban-beban yang memenuhi hati kita. Gak bisa ubah Bapak Ibu saudara. Ya. Kadang-kadang saya katakan khotbah yang selalu up to date, relevan di segala tempat dan segala zaman itu khotbah pengampunan Bapak Ibu saudara. Mau itu di jemaat, ibadah senior, ibadah youth, anak sekolah minggu, bahkan sampai ibadah hamba-hamba Tuhan, yang namanya pengampunan itu selalu relevan. Kenapa? Saya mendapatkan begini, ada banyak bahkan maaf kata orang-orang yang seharusnya sudah bisa memahami ini. Namanya mengampuni itu sulit dan susah dan susan gitu saudara, dan susu yang lain saudara. Bahkan ada seorang pernah dulu saudara, di samping saya seorang hamba Tuhan yang lebih senior dari saya, karena waktu saya masih youth dia sudah melayani Tuhan. Suatu saat ngomong dengan saya, bagaimana saya bisa mengampuni? Loh, saya katakan loh, biar toh, aku bilang, lah kok ini seniorku kok ucap ngomongin ngono. Berarti apa saudara? Hatinya tidak dilebar-lebari. Sehingga ketika itu ada dalam itu nggak bisa ubah saudara. Mampet, sumpek. Ya. Kalau hati kita lapang, orang bersalah kepada kita, itu cepat saudara, iso ubah. Kesalahan orang tuh lewat aja, wes, ya. Kenapa lapang saudara? Kamu disalahi orang, wes, lapang. Tapi nek hatimu sempit, itu keruntelan yang kono saudara. Apa nek sing mempahiti kamu itu mempahiti bahasa saya, mempahiti kamu itu 10 orang, itu tambah keruntelan di situ saudara, krodit itu saudara, ndak iso lewat saudara. Dan kita tahu toh, kalau hati kita, jantung kita, saluran darah kita secara biologis, nek mampet apa yang terjadi? Stroke jantung koroner. Banyak orang Kristen stroke akhirnya, betul? Moro-moro kolaps secara rohani. Moro-moro kayaknya tiba-tiba, kayaknya murtad, kayaknya mundur. Saya selalu katakan begini, yang namanya kemurtadan itu tidak ada tiba-tiba. Baik pertumbuhan ataupun kemunduran rohani, semuanya itu proses. Stroke itu tidak terjadi satu hari semalam Bapak Ibu saudara. Itu lemak yang bertumpuk bertahun-tahun, betul saudara? Nah kita juga perlu. Kita perlu expand hati kita. Kita perlu perlebar kapasitas kita. Dengan cara apa? Tadi di dalam 1 Raja-Raja 4:29 dikatakan, hilang misalnya sudah. 1 Raja-Raja 4:29 mengatakan di situ Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang besar, sehingga kemudian apa? Salomo memiliki hati yang luas.
Buat saya kapasitas hati itu diperlebar saat kita memiliki hikmat dan pengertian sorga. Saat kita bisa memandang segala sesuatu dalam hidup kita dari perspektif sorga, maka hati kita itu juga akan diperlebar. Amin. Kalau understanding pemahaman kita itu benar, sudah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, hati kita itu akan lapang. Contohnya, saudara, kenapa banyak tadi saya ambil contoh? Kenapa orang nggak bisa mengampuni? Karena masih punya prinsip begini, loh, wong saya yang benar, dia yang salah, kok saya kok disuruh ngampuni toh Pak? Itu berarti aku disakiti. Yang kedua, aku harus mengampuni, berarti aku rugi double Pak. Loh, ya saudara ya. Banyak orang punya anggapan kalau mengampuni itu berarti enak di sana, ndak enak di sini. Ya, makanya banyak orang kadang, ayo mengampuni, kok enak men, bahasa kedini, kok nyimut men, ngono saudara ya. Wes kono salah, kok dikai pengampunan, kok enak men. Kenapa saudara? Berarti orang ini tidak punya wisdom, tidak punya hikmat, tidak punya pengertian sorga, sehingga hatinya sempit. Coba kalau dia punya wisdom, dia punya hikmat pengertian sorga. Saya memberitahu Bapak Ibu saudara, mengampuni artinya adalah membebaskan dirimu dari orang yang bersalah dari kamu. Orang yang tidak mengampuni itu sebenarnya adalah orang yang kangen dengan orang itu. Eling terus ada Pak. Ya tak? Benar ya? Orang yang nggak ngampuni itu kangen Bapak Ibu saudara. Ya. Loh ya tak? Yang kamu ingatkan selalu yang menyakiti kamu kan berarti kamu kangen dengan dia. Betul ya? Mengampuni itu memotong tali penghubung antara engkau dan yang menyakiti engkau. Mengampuni itu saudara, keuntungannya bukan di sono tapi di sini loh. Nah, saat kita punya understanding itu, hatimu tuh di-upgrade. Oh iya ya, kalau gitu kan enak aja, saya biarkan aja beban-beban ini Pak. Benar ya? Jadi yang kedua, saya mengatakan untuk memulai the new season, engkau memiliki hikmat understanding dari Tuhan. Supaya apa? Kapasitas hatimu itu diperlebar. Sehingga kalau nanti Tuhan kasih pengertian yang baru, kamu bisa langsung nyaut, kamu langsung bisa terima. Ya. Jadi yang pertama detox hati, yang kedua apa? Upgrade hati. Yang ketiga dengan cepat koneksi hati. Nah, yuk kita lihat di dalam Wahyu pasal 2. Detox hati, upgrade hati, koneksi hati. Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Ini semua pesan-pesan profetik ya. Ini bukan hanya sekedar khotbah ya. Nah, khotbah wis ora usah adu-adu ini saudara ya. Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Yuk kita baca bersama-sama. Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Yuk, ayat 2 kita mulai. 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena apa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, akan mengambil kekidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kitab Wahyu ini kitab yang dianggap paling misterius, paling angel, dan paling menakutkan. Oleh karena dikatakan paling menakutkan, makanya baru keluar di mimbar gereja kalau ada peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Ya, konon katanya saya nggak tahu, ada meteor yang sedang mendatangi bumi. Waduh, wedi kabeh buka kitab Wahyu, ono ayate, saudara ya. Saya cuma katakan begini, jangan baca kitab Wahyu sebagai kitab yang nakut-nakuti, Bapak Ibu. Sebab Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang suka meden-medeni, saudara. Karena Tuhan kita bukan memedi. Ya, saudara ya. Saya katakan kitab Wahyu ini sebagai the loving letters of Jesus. Kitab Wahyu adalah surat cintanya Tuhan kepada gereja.
Makanya kalau kita baca 7 surat yang pertama dalam kitab Wahyu 1-3, maka saya mengatakan bahwa 3 pasal ini jangan dibaca sebagai seorang jaksa atau seorang hakim yang mengadili terdakwa, tidak. Tapi saya lebih suka membaca 7 kitab Wahyu yang pertama ini sebagai apa? Ini sebagai seorang dokter yang mendiagnosa pasiennya dan memberikan resep obat untuk memulihkan pasiennya. Dokter itu, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau ngomong, kadang-kadang mengeluarkan kalimat yang kita nggak pingin dengar, betul ya? Kita tuh pinginnya begini, Saudara. Kalau kita pergi ke dokter, Saudara, kita pinginnya dokter ngomong gini, oh nggak apa-apa Bu, Pak, baik-baik, semuanya it's okay. Loh tapi saya kok gini, oh nggak apa-apa, kasih vitamin aja. Ya, Saudara, kita semua pinginnya begini. Tapi cilaka, kalau kita punya dokter yang selalu kasih omongan yang menyenangkan kuping kita. Sudah parah Bapak Ibu, sudah sakit parah, dokternya ngomong gini, enggak apa-apa, gitu ya. Kenapa? Karena dokternya pengen you happy, engkau senang. Dokter yang baik tidak hanya membuat engkau happy. Dokter yang baik kadang-kadang memberikan perkataan statement yang kadang-kadang membuat hati kita, jantung kita meloncat-loncat, Saudara, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu semua dikerjakan dengan baik, betul ya? Dokter itu kadang-kadang marah loh sama kita. Bapak ini sudah dibilang ya, obatnya diminum, kok enggak diminum? Loh, kadang-kadang kita, loh dok, aku ini bayar kok tambahnya nanya aku. Lah dokternya bilang, saya dibayar untuk memarahi Anda, gitu kan Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan hardikan nasihat kepada 7 jemaatnya, itu bukan benci, Saudara. Itu adalah diagnosa seorang tabib kepada pasiennya. Efesus ini diletakkan pertama. Kenapa? Karena saya percaya bahwa masalah yang ke belakang ditentukan oleh di Efesus. Secara cepat saya mengatakan begini, penyakit di Efesus ini satu, Saudara. Dari luar oke, gereja ini. Karena gereja ini, sudah dikatakan tadi apa, Saudara? Pekerjaannya, pelayanannya, jerih payahnya, ketekunannya, kesabarannya, penderitaannya, Saudara. Wah, semacam jempol luar biasa. Pemahamannya akan kebenaran luar biasa sehingga bisa membedakan Rasul KW sama Rasul Ori. Dia bisa bedakan, Saudara. Tidak kabeh jemaat bisa begini. Ini jemaat luar biasa. Tapi Saudara, ada satu hal yang kelihatannya it's no problem, kayaknya nggak masalah, tapi buat Tuhan itu masalah yang sangat besar. Kenapa? Karena Tuhan tadi saya mengatakan, ingatlah ilingo betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Eugene Peterson dalam The Message Bible bahkan menerjemahkan, engkau sedang berada dalam kondisi sama seperti Lucifer di awal-awal. Kejatuhanmu sama seperti Lucifer di awal. Apa Saudara? Apa sih penyakitnya Efesus ini? Dikatakan dalam ayat keempat, meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, meninggalkan kasih yang semula ini apa sih Bapak Ibu Saudara? Memang kata first itu bisa berarti begini, first dalam pengertian urutan. Kalau first dalam pengertian yang pertama atau semula itu diletakkan dalam urutan, berarti ini banyak dikotbahkan begini. Berarti kembali ke kasih semula, itu diartikan kembali ke kasih yang awal. Ya memang sudah ketika pertama kali orang jatuh cinta sama Yesus, the first love, itu memang dahsyat luar biasa. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Benar ya Saudara? Tapi saya kok agak keberatan dengan pengertian itu. Sebab kalau first love pengertiannya ada kasih di awal, lalu Yesus mengatakan ingat toh kasihmu yang semula, ingat toh kasihmu yang semula, diartikan bahwa kembali ke kasih awal. Berarti kan gini Saudara, berarti kalau itu benar, berarti kasih terhebat yang kita miliki bersama Tuhan itu cuma ada di awal dong. Yang di awal hebat, yang di awal mentok, yang di awal luar biasa. Tapi seiring dengan waktu, makin glembosi bahasa Jermannya, makin gak karu-karuan, makin drop, lobet, duit, mati. Sehingga banyak orang kembali mengatakan, oh iya, makanya kalau ketemu jiwa baru nih, wah semangat berkobar-kobar. Biasanya sing kita serodok suwi mbek Tuhan, sing tidak punya semangat bersekobar-kobar dia, kita ngomong ini, sik jiwa baru. Delok naik. Engkau 5 tahun akan sama seperti kita, yaitu makin loyo. Kan gitu, Saudara. Maka saya percaya bahwa first love pengertiannya bukan begitu. Kata protos dalam bahasa Yunani memang bisa diartikan awal dan urutan, tapi bisa juga diartikan yang pertama di dalam prioritas. Oleh karena itu saya percaya saya lebih senang membaca protos dalam pengertian ini, Saudara. Ranking bukan dalam pengertian urutan seperti ini.
Sehingga ketika Yesus mengatakan, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, maksudnya begini loh. Tuhan mengatakan, Efesus, engkau telah menggantikan kasih dengan hal-hal yang lain. Engkau menggantikan kasih dengan pelayanan. Engkau menggantikan kasih dengan pembelajaran Alkitab. Engkau menggantikan kasih dengan penderitaan, dengan ketekunan. Paham maksud saya, Bapak Ibu Saudara? Saya hanya mengatakan ini, tidak setiap orang yang melayani Tuhan pasti mengasihi Tuhan. Tidak setiap orang yang suka belajar Alkitab itu pasti mengasihi Tuhan. Percaya mbak aku gak kabeh, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dibalik itu benar. Orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti suka akan firman Tuhan. Tapi orang yang suka mempelajari firman Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Harus ngerti ini. Efesus jatuh di dalam lubang ini, dalam jebakan Batman, bahasa saya begitu ya, saudara. Kenapa, saudara? Dia menyangka dengan melakukan ini. Dia merasa saya sedang melakukan untuk Tuhan. Padahal apa, saudara? Dia telah meninggalkan kasih. Kasih ini sudah biasa, sudah sering kita dengar. Makanya saya ganti kasih ini dengan bahasa saya sekarang adalah koneksi hati. Hati kita dengan hati Tuhan terhubung tidak? Hati kita dengan hati Tuhan tetap nyambung atau enggak? Ada banyak orang sudah melayani pekerjaan Tuhan, sibuk melayani pekerjaan Tuhan, menjalankan apa yang diinginkan oleh Tuhan, tapi tidak memiliki koneksi hati dengan Tuhan. Nah, kembali saya ambil ilustrasi. Handphone kita, smartphone kita, sudah secanggih-canggihnya handphone kita, tapi kalau kita tidak punya koneksi, apa yang terjadi? Mungkin engkau baru datang dari Jepang, beli handphone di Jepang yang katanya bisa beroperasi dengan sistem terbaru 5G, 5G. Mbok gowo ning Malang, sudah begitu mbok urupne cuma EJ, 2G sudah metu nih. Handphonemu yang canggih tidak ada artinya. Betul? Karena kita bukannya membutuhkan aplikasi yang canggih, tapi koneksi yang canggih. Halo. Gereja hari ini punya aplikasi yang canggih-canggih. Pengajarannya dahsyat-dahsyat. Pewahyuannya muhtakhir, luar biasa. Tapi maaf, banyak yang tidak memiliki koneksi. Akibatnya apa? Tidak ada guna. Ya toh? Aplikasimu yang canggih kok gak ada gunanya kalau kamu tidak memiliki koneksi. Tuhan ingin hati kita terhubung dengan hatinya Dia. Kalau Bapak Ibu bisa membayangin hatimu dengan hatinya itu terhubung, nah disini perlu si enek kabel, Bapak Ibu bisa dincek nih kono, sehingga itu bisa terhubung. Sekarang kita sudah ngerti bahwa koneksi tidak perlu kabel, Bapak Ibu bisa. Ya toh? Wi-Fi. Jangan dibaca wifi sudah ya, wifi ya sudah. Gelombang bisa terkoneksi, orangnya kabelnya kok bisa terkoneksi. Itu canggihnya. Itu untuk memberi apa? Penjelasan bahwa hati kita dengan hati Tuhan juga terhubung. Kalau engkau terhubung, baik lagi nomor 2, engkau mau upgrade apapun itu bisa. Anda mau upgrade tidak ada koneksi, bisa? Gak bisa. Makanya saudara, untuk punya upgrade hati, engkau perlu juga punya koneksi hati. Ya, hari-hari ini Tuhan minta apa? Hati kita terus terhubung dengan Tuhan, kesungguhan intim dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Ya. Ya, terakhir saya ingin Bapak Ibu Saudara baca dalam Lukas 15. Jangan sampai nasib kita seperti ini. Lukas 15 ayatnya yang ke 29 sampai 31. Lukas 15 ayat 29 sampai 31. Yuk baca mulai 29, 2, 3. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saya tidak punya waktu untuk membahas ini, saudara. Tapi anak sulung buat saya itu tragis.
Kenapa? Karena dia anak, posisinya anak, tapi tidak memiliki hubungan sebagai anak. Ini good boy, good son, anak baik. Kenapa? Karena dalam ayat yang ke-29 tadi dikatakan apa? Aku bertahun-tahun. Bertahun-tahun itu berapa tahun? Ya bos, pokoknya bertahun-tahun. Pasti lebih dari 1 tahun. Bertahun-tahun melayani Bapak. Dan dikatakan ditambah lagi, tidak pernah melanggar perintah Bapak. Ini anak baik Bapak Ibu Saudara. Tapi apa? Dia tidak memiliki hubungan sebagai anak dengan Bapak. Ternyata terwujud ketika kemudian dalam konteks Lukas 15, ketika dia melihat bapaknya melakukan ini, dia tidak bisa tahu. Loh Pak, gue kok ngono? Dad, Pap, kamu kok gitu? Ya, berarti anak ini tidak bisa memahami hati ayahnya. Ini sama seperti Efesus. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen gereja seperti anak sulung ini, melayani, setia, tidak pernah melanggar perintah Tuhan, tapi maaf, tidak memiliki koneksi dengan Tuhan sehingga tidak bisa memahami hati Tuhan. Jawab ayahnya kepada anaknya, ayat 31, anakku. Perhatikan, jangan bergerak dulu. Anakku, perhatikan kalimat, anakku. Ayah ini menyapa dengan anakku. Itu bukan hanya sekedar karena dia anak, tapi anakku merasa dia menandaskan, you are my son, you are not my slave. Engkau anakku, bukan budakku, bukan hambaku, engkau anakku. Halo. Berapa banyak di antara kita ini kita bergerak saudara hanya dalam posisi kehambaan, tapi kita tidak bergerak dalam posisi keanakan dengan Allah. Dan dia mengatakan, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Kata bersama-sama dalam Alkitab selalu berkonotasi dengan hubungan. Sangat disayangkan bahwa anak ini secara fisik selalu bersama dengan ayahnya, tapi hatinya tidak terkoneksi dengan hati ayahnya. Dan ayahnya kemudian mengatakan begini, engkau adalah anakku, engkau bersama-sama dengan aku, segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Karena si anak tidak bisa memahami hati bapak, apa yang terjadi? Anak tidak bisa mengakses kekayaan bapaknya. Dia nunggu ngenteni bapaknya. Kok aku gak pernah dikasih-kasih? Bapak yang ngomongnya ngopo kowe ngenteni aku? Kowe arep sate kebo kae? Kebo 10 kae? Pilih sing endi? Sing udele bodong ya kenek ngono. Ya. Blek-bleknya ngopo kok ngenteni aku? Berarti kan nih, kasihan dong. Anak ini menunggu ayahnya memberi, sedangkan ayah sudah memberi akses kepada anaknya untuk masuk kepada kekayaan Bapak. Berarti kan nih, jika engkau memiliki koneksi dengan hati Bapa, engkau memiliki akses kepada kekayaan Bapa. Banyak gereja, banyak orang Kristen tidak bisa dipercayakan kekayaan Bapa karena tidak memiliki koneksi dengan Bapa. Ketiga, terus tingkatkan, perkuat koneksi hatimu dengan Tuhan. Karena saya percaya ini akan mempersiapkan engkau masuk dalam the new season. Amin, saudara. 3 hal. Tadi apa? Yang pertama, detox hati. Yang kedua, upgrade hati. Yang ketiga, koneksi hati. Kalau kita lakukan ini, kita lihat karya Tuhan yang luar biasa terjadi. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita pujikan Ku Yakin Kau Hadir di sini. Referennya saja sebelum saya serahkan pada Pak Atim. Ku yakin